Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menyampaikan pendidikan kewarganegaraan mengenai latar belakang lahirnya masa reformasi. Perkenalkan, saya Wahyu Eka Saputra, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada Yogyakarta, menyampaikan materi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Lampung 8 Januari 2021. Sejarah awal lahirnya reformasi. Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan, terutama perbaikan tatanan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Dengan demikian, reformasi telah memiliki formulasi atau gagasan tentang tatanan kehidupan baru menuju terwujudnya Indonesia baru. Persoalan pokok yang mendorong atau menyebabkan lahirnya reformasi adalah kesulitan warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Harga-harga 9 bahan pokok sembako seperti beras, terigu, minyak goreng, minyak tanah, gula, susu, telur, ikan kering, dan garam mengalami kenaikan yang tinggi. Bahkan, warga masyarakat harus antri untuk membeli sembako itu. Pemerintahan Orde Baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, tujuan lahirnya reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, ada kronologi singkat jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada masa itu. Pada tanggal 10 Maret 1998, melalui sidang umum MPR, Soeharto terpilih kembali sebagai Presiden Republik Indonesia. Tanggal 4 Mei, harga bahan bakar minyak naik menjadi 71%. Tanggal 8 Mei, terjadinya peristiwa Gejayan. Tanggal 9 Mei, Presiden Soeharto berangkat ke luar negeri dalam rangka kunjungan kenegaraan selama 1 minggu ke Mesir. Tanggal 12 Mei, terjadinya tragedi Trisakti. Kerusuhan Mei 1998 pecah di Jakarta. Pada tanggal 14 Mei, demonstrasi terus bertambah besar hampir seluruh kota-kota di Indonesia. Demonstran mengepung dan menduduki gedung-gedung DPRD di daerah. Di tanggal 19 Mei, Soeharto berbicara di TV. Tanggal 21 Mei, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi Presiden baru Indonesia menggantikan Pak Soeharto. Tujuan reformasi. Tujuan reformasi yang pertama adalah reformasi politik bertujuan tercapainya demokratisasi. Kemudian yang kedua, tujuannya reformasi ekonomi bertujuan untuk meningkatkan tercapainya masyarakat. Yang ketiga, reformasi hukum bertujuan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, reformasi sosial bertujuan mewujudkan integrasi bangsa Indonesia. Lalu, ada faktor-faktor pendorong terjadinya reformasi. Faktor yang pertama yakni adalah
faktor politik. Contoh dari faktor politik adalah adanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kehidupan pemerintahan, serta adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah Orde Baru yang penuh dengan nepotisme dan konisme, serta merajalelanya korupsi dan lain-lain. Kemudian yang kedua, dari faktor ekonomi, contohnya adanya krisis mata uang rupiah, naiknya harga barang-barang kebutuhan, dan sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok. Lalu, faktor pendorong terjadinya reformasi yang ketiga, yakni faktor sosial masyarakat. Contohnya, adanya kerusuhan tanggal 13 dan 14 Mei 1998 yang melumpuhkan perekonomian rakyat. Lalu, faktor pendorong terjadinya reformasi yang terakhir, yakni ada dari faktor hukum. Contohnya, belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum yang sama di antara warga negara. Di sini kita bisa lihat tragedi-tragedi yang terjadi saat masa reformasi pada kala itu. Di gambar yang pertama, ada gambar tragedi Trisakti yang mana menunjukkan gedung DPR diduduki oleh para demonstran. Lalu, gambar yang kedua, adanya tragedi Semanggi. Gambar yang ketiga, tragedi Kejayaan Berdarah. Lalu, gambar yang terakhir yakni tragedi berdarah di Medan. 4 tragedi tersebut terjadi pada saat masa reformasi 1998. Lalu, sebab umum lahirnya gerakan reformasi. Penyimpangan-penyimpangan pada Orde Baru melahirkan krisis multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan reformasi. Seperti berikut ini. Yang pertama, krisis politik. Yang kedua, krisis hukum. Yang ketiga, krisis ekonomi. Yang keempat, krisis sosial. Dan yang terakhir, ada krisis kepercayaan. Di sini akan saya sampaikan dan jelaskan sedikit tentang krisis-krisis tadi yang menjadi sebab umum lahirnya gerakan reformasi. Langsung saja kita bahas yang pertama, yakni krisis politik. Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Lalu yang kedua, krisis hukum. Dalam bidang hukum pun, pemerintah melakukan intervensi. Artinya, kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. Lalu, krisis yang ketiga yang menjadi sebab umum lahirnya gerakan reformasi pada kala itu adalah krisis ekonomi. Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tanggal 1 Agustus 1997. Nilai tukar rupiah turun dari harga Rp2.575 menjadi Rp2.603 per dolar Amerika Serikat. Kemudian krisis yang keempat yaitu krisis sosial. Ketimpangan perekonomian Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial. Pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial.
Krisis yang terakhir yang menjadi sebab umum lahirnya gerakan reformasi adalah krisis kepercayaan. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat banyak, melahirkan krisis kepercayaan. Suksesi, pergantian pimpinan. Yang pertama, ada pergantian pimpinan dari masa jabatan Presiden Pak Soekarno yang digantikan oleh Presiden Pak Soeharto. Ada beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Problem pokok adanya komunis atau PKI nomor 4 sedunia, peristiwa lubang buaya, adanya dualisme, ada pro dan anti pembubaran PKI. Sidang istimewa MPRS pada tahun 1967 didahului turunnya Super Semar. Kemudian, pergantian pimpinan yang terjadi pada masa jabatan Presiden Pak Soeharto dan digantikan oleh Presiden Pak Habibie. Ada beberapa hal, antara lain sebagai berikut. Problem pokok adanya krisis ekonomi meluas ke bidang politik. Adanya gerakan reformasi yang menghendaki perubahan radikal karena KKN dalam tubuh pemerintahan. Nepotisme berarti mengajak keluarga dalam kekuasaan. Kronisme adalah mengajak teman-teman dalam kekuasaan. Presiden Soeharto ditolak oleh rakyat, ditandai dengan didudukinya gedung DPR MPR oleh mahasiswa, sehingga Soeharto menyerahkan jabatan kepada Pak Habibie. Kemudian, pergantian pimpinan yang ketiga, yakni pengalaman suksesi di Indonesia. Pergantian pimpinan disertai kekerasan dan keributan, dan setelah turun dari jabatan dihujat. Menginginkan pergantian pimpinan yang wajar, namun tidak ditemukan sebab tidak adanya pembatasan masa jabatan. Tidak adanya check and balance, yaitu tidak ada keseimbangan dalam negara yang disebabkan kecenderungan otoriter. Etika moralitas bahwa KKN bertentangan dengan moralitas. Kesimpulan, reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Lahirnya reformasi dilandasi dengan memburuknya situasi dan kondisi dalam sebagian besar aspek kehidupan rakyat, dimulai dari aspek ekonomi hingga mengobar ke aspek-aspek lainnya, politik, sosial, hukum, dan lain-lain. Sehingga rakyat berpendapat bahwa pemerintahan Orde Baru dimulai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, tujuan lahirnya reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari hal tersebut, maka muncullah aksi-aksi separatis dan radikal menentang pemerintahan Orde Baru yang diserukan oleh rakyat dan diobori mahasiswa sebagai aksi penuntutan reformasi dilakukan. Dalam aksinya, para reformis menuntut akan adanya pembaruan yang termaktub dalam Tritura. Situasi semakin memanas dikala hak asasi manusia benar-benar dianggap tidak ada, yaitu setelah tertembaknya beberapa mahasiswa di kampusnya akibat penuntutan pembaruan tersebut. Kemudian, sebagai upaya untuk meredakan situasi yang brutal, maka Soeharto turun tahta dari jabatan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Dan sejak saat itulah era reformasi Indonesia dianggap dimulai. Reformasi merupakan gerakan moral untuk menjawab ketidakpuasan dan keprihatinan atas kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sosial.
Reformasi bertujuan untuk menata kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dengan demikian, hakikat gerakan reformasi bukan untuk menjatuhkan pemerintahan Orde Baru, apalagi untuk menurunkan Pak Soeharto dari kursi kepresidenan. Namun, karena pemerintahan Orde Baru pimpinan Soeharto dipandang sudah tidak mampu mengatasi persoalan bangsa dan negara, maka Soeharto diminta untuk mengundurkan secara legawa dan ikhlas demi perbaikan kehidupan bangsa dan negara Indonesia di masa yang akan datang. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.